Perkenalkan, nama saya Fikri Noval. Background saya adalah sebagai seorang pengusaha dan saya di JS Hidroponik sebagai ketua kelompok. JS Hidroponik ini berdiri di tahun 2019 pertengahan. Ya. Jadi awal kalau ada pertanyaan awal berdirinya hidroponik adalah di tahun 2019, tepatnya di bulan Februari, ya saya kedatangan 2 orang penggiat hidroponik. Nah, saya saat itu adalah sebagai ketua RT, ya ketua RT di lingkungan saya. Penggiat hidroponik ini memang ingin bertemu, ada urusan lah intinya, dan bertemu dengan ketua RT, dan saya akhirnya bertanya-tanya di situ apa itu hidroponik, ya. Sampai akhirnya saya mengikuti pertemuan dari komunitas mereka, ya, yaitu komunitas hidroponik Bekasi atau Koniksi. Nah, akhirnya pada saat saya bertemu dengan komunitas Koniksi tersebut dan saya melihat kopdar, ya, jadi melihat mereka tanaman mereka bagaimana hidroponik ditanam, saya tertarik. Karena saat itu saya masih sebagai ketua RT, jadinya saya langsung berpikir, ini bagus sekali untuk pemberdayaan masyarakat, ya, karena saya ketua RT. Yang notabene di RT saya ini 50% ya penduduk atau masyarakatnya adalah para pensiunan. Saya langsung hanya berpikir, wah, ini bisa buat pemberdayaan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saat itu saya juga sebagai pembina Karang Taruna yang ada di lingkungan kami. Saya juga berpikir langsung, wah, ini juga bisa untuk adik-adik Karang Taruna sebagai usahanya mereka, atau sebagai mereka untuk belajar usaha. Bulan Februari saya membuat salah satu instalasi hidroponik di pagar rumah saya, ya, karena saya tidak punya lahan, ya. Saya membuat ala-ala saja di depan pagar rumah saya, dan alhamdulillah, ya, dengan ala kadarnya, seadanya, di bulan April alhamdulillah panen perdana. Ya, saya saat itu panen pakcoy dan saya membagikan kepada warga-warga saya, dan itu menjadi salah satu provokasi buat mereka. Ada di Karang Taruna di bulan Mei 2019 itu membuat satu instalasi hidroponik. Ya, dan mereka punya instalasi hidroponik itu dengan skala yang masih kecil, yaitu kurang lebih sekitar 500 lubang. Nah, 500 lubang ini akhirnya mereka menanam, ya, diajarkan, dan alhamdulillah hasil dari tanaman mereka itu mulailah dijual ke beberapa warga. Nah, alhamdulillah saat itu akhirnya berjalan. Sampai akhirnya Karang Taruna ini kekurangan sayur, dan akhirnya mulailah provokasi yang dilakukan ke warga di awal itu alhamdulillah berjalan. Ya, berjalannya adalah akhirnya beberapa warga menanam. Nah, hasil dari tanaman warga yang masih skala hobi ini dibeli oleh adik-adik Karang Taruna, dan akhirnya dijual kepada warga sekitar yang ada di sini. Sampai akhirnya kami menemukan kendala pertama, yaitu kendala pertama dari si Karang Taruna ini sendiri. Jadi pada saat mereka sedang ujian, akhirnya masih tidak bisa membuat atau tidak bisa mengurus kegiatan menanam sayur dan juga apalagi berjualan. Akhirnya jualan terhenti beberapa minggu, ya, sampai 3 minggu. Nah, itu kan satu hal yang tidak baik. Padahal tanaman sudah dipolakan untuk bisa panen setiap minggu. Nah, dari situlah akhirnya kami mencoba untuk bagaimana orang-orang yang skala hobi ini diatur dengan lebih baik lagi. Akhirnya saat itu di tahun 2019 akhir, ya, kalau nggak salah bulan November, ya, kurang lebih sekitar bulan-bulan November, kami akhirnya berkumpul, dan akhirnya kami membuat satu kelompok yang ayo kita lebih serius lagi, bukan hanya skala hobi tapi sudah lebih kepada skala produksi. Saat itu Desember penjualan di JS Hidroponik kurang lebih sekitar 80 pack sayur, yang rata-rata di tahun 2019 itu dari adik-adik Karang Taruna sampai dengan awal-awal JS Hidroponik itu menjual itu masih 80 pack.
80 pack sayur itu dengan varian ya paling hanya 2 varian. Masuk 2020 kami ya pas banget ya dengan adanya pandemi COVID-19. Kami akhirnya punya visi yang lebih besar lagi. Sistem pemasaran kami sama lah dengan pemasaran pada umumnya ya. Kami menggunakan open PO, open PO maksudnya pre-order ya. Mereka bisa memesan sayur dan akhirnya apa yang kita nanti kita petik. Contoh sayur minggu ini kami ada 12 varian. Gambarnya kami buat, lalu setiap hari Kamis jam 1 siang kami melempar iklan ke beberapa reseller kami. Jadi reseller menerima iklan kami dan langsung reseller ini men-share apa yang sudah kami buat ya dalam bentuk iklan tadi, iklan sayur. Nah akhirnya sudahlah mulai di situ pemesanan berlangsung. Kita close PO ya, close untuk order itu hari Jumat jam 2 siang. Itu data sudah masuk semua dan akhirnya data tadi itu langsung oleh bagian marketing diberikan kepada bagian produksi. Ya, bahwa ini loh sayur yang lakunya yang dipesan oleh orang-orang adalah ini. Contohnya tadi ya pack ya, jumlahnya pack, kami selalu hitungnya pack. Sore harinya hari Jumat ya, hari Jumat sore mulai jam 4-nya mereka sudah mulai memetik sayurnya, bisa sampai dengan maghrib ya atau jam 18, bahkan kalau kurang bisa sampai malam mereka memetik sayur. Sayur semuanya dikumpulkan di dalam satu tempat yang kami sebut sebagai sekretariat. Ya. Setelah sayur dipetik, sayur kami packaging ya malam harinya untuk disiapkan, di delivery atau diambil pick up oleh para reseller di hari Sabtu paginya. Di tahun 2020 kami menutup dengan penjualan atau kebutuhan sayur itu kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 150 kilo dalam seminggu. Di bulan Februari ini kami mulai menjual sayur bukan hanya sepekan satu kali, tetapi sepekan 2 kali. Hari Kamis dan hari Sabtu tepatnya. Alhamdulillah saat ini kami di bulan Februari ini saja sudah membutuhkan sayur per pekannya sudah masuk di angka 220 kilo. Nah buat Anda ya yang mendengarkan video ini, saya mengajak siapapun, kalau Anda menanam juga sebagai orang yang menanam sayur hidroponik, kami masih selalu butuh sayur hidroponik. Terkadang kami kurang. Anda bisa menghubungi kami, atau Anda adalah orang yang butuh uang tambahan dan ingin ikut menjual sayur hidroponik, ya sayur sehat hidroponik, Anda bisa menghubungi kami juga dan mendaftar sebagai reseller untuk menjual sayur hidroponik. Semua iklannya kami siapkan. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.